Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang suatu bangun ruang, yaitu 5 segitiga dan juga 5 segi 4. Jadi kita akan pertama-tama tuh membahas dulu materi, lalu setelah kita membahas materi, kita akan langsung ke contoh soal dan serta pengerjaannya. Jadi kita pertama ke materi dulu. Jadi kita bisa lihat bahwa 5 segitiga itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segitiga dan sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik. Jadi alasnya berbentuk segitiga, lalu ada sisi tegaknya juga sama berbentuk sisi tiga, ada tiga ya, satu dua ada tiga, lalu bertemu di satu titik puncak yaitu di sini. Lalu kita juga punya bangun ruang 5 segi 4. Jadi apa itu 5 segi 4? Bangun ruang yang dibatasi oleh daerah segi 4 dan 4 daerah segitiga yang memiliki satu titik persekutuan. Nah, kita bisa lihat dari sini katanya adalah daerah yang dibatasi alas segi 4. Ya ini, kita bisa lihat ada alasnya berbentuk segi 4. Lalu dan 4 daerah segitiga, ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti benar dan memiliki satu titik persekutuan atau satu titik pertemuan, yaitu di sini. Sama seperti 5 segitiga tadi. Terus jenis 5 segi 4 itu yang umum diketahui ada 5 persegi dan ada 5 persegi panjang. Maksudnya gimana? Jadi kita alasnya yang berbeda. Kalau yang di sini alasnya adalah persegi panjang dan yang di sini alasnya adalah persegi. Terus kita lanjut ke unsur-unsur limas. Jadi kita gambar dulu. Kita pakai contoh 5 segi 4. Oke, kita akan gunakan contoh dari 5 segi 4. Jadi kita memerlukan gambar ini untuk memperlihatkan unsur-unsur yang dimiliki oleh limas ini. Jadi unsur yang pertama itu adalah alas. Jadi alas itu yang mana? Alas itu adalah bagian yang bawah ini. Jadi ini kita biasa bilang alas. Jadi alas itu apa? Jadi alas itu adalah bagian dasar. Lalu yang kedua ada sisi tegak. Jadi sisi tegak itu yang mana? Sisi tegak adalah bagian ini. Nah, jadi sisi tegak itu berbeda dengan nanti ada yang namanya sisi tegak limas. Jadi sisi tegak ini tuh adalah bagian sisi tegak dari sisi segitiganya atau di segitiganya lah, permukaan segitiganya itu. Jadi sisi tegak itu apa? Jadi sisi tegak itu adalah segitiga yang menyusun bagian samping-samping limas. Nah, lalu kita ke unsur ketiga, yaitu adalah titik puncak. Nah, titik puncak itu yang mana? Titik puncak adalah yang ini. Titik puncak. Jadi adalah puncak dari pertemuan antara si segitiga-segitiganya ini. Titik tertinggi pada limas. Lalu ada titik sudut. Nah, titik sudut itu adalah yang kayak gininya. Ini sudut 1, ini sudut 2, ini ada sudut 3, ini sudut 4, dan ini ada sudut 5. Jadi sudut tuh itu adalah pertemuan atau ya titik pertemuan antara 3 atau lebih rusuk limas. Nah, lalu ada tinggi limas. Nah, ini berbeda dengan sisi tegak. Kalau sisi tegak, itu garisnya ada di segitiganya. Kalau tinggi limas, itu ada di dalam segitiganya. Nah, kayak gini. Ini namanya adalah tinggi limas. Jadi tinggi limas itu adalah jarak tegak lurus dari titik puncak ke tengah alas limas. Nah, ini alas, sisi tegak, titik puncak, titik sudut, dan tinggi limas itu adalah unsur disebutnya. Dan ini bukan berlaku ke 5 segi 4 doang, tapi berlaku juga ke 5 segi 3. Oke, jadi setelah tadi kita membahas unsur, sekarang kita akan lanjut ke sifat-sifat. Jadi sifat antara 5 segi 3 dan 5 segi 4 itu pasti berbeda, tapi unsur itu pasti sama. Soalnya unsur tuh nggak berlaku buat limas doang, tapi buat semua ini, buat semua bangun ruang, kecuali yang titik puncak. Kalau titik puncak itu berlaku cuma ke yang berbentuk segitiga, misalnya kayak limas, seperti ini ya bentuknya nanti ada segitiganya, jadi harus ada titik puncak. Oke, jadi kita langsung lanjut ke sifat-sifat. Jadi sifat 5 segitiga yang pertama itu adalah memiliki 3 sisi. Kita tulis 3 sisi. Nah, tahu dari mana? Kita bisa tahu dari sini. Yaitu ada 1, ada 2, dan juga ada 3. Berarti ada 3 sisi. Lalu ada 4 sudut. Nah, tahu dari mana? Nah, sudut tadi itu kan adalah titik-titik yang bertemu. Nah, si titik-titik yang bertemu berarti kita bisa lihat ada 1 di sini, terus ada 2 di sini, ada 3 di sini, dan ada 4 di sini. Berarti benar, ada 4 sudut. Lalu ada 6 rusuk. Jadi rusuk itu apa? Rusuk itu adalah garis-garis yang membentuknya atau garis-garis yang saling bertemu. Misalnya ada 1 nih, 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6. Berarti benar, ada 6 rusuk. Terus memiliki titik puncak. Nah, bisa tahu dari mana kita memiliki titik puncaknya di sini.
Jadi titik puncak itu adalah titik tertingginya ya, dan berkumpulnya semua segitiga. Lalu alasnya tentu berbentuk segitiga. Oh ya, dan 5 segitiga ini alasnya berbentuk segitiga, kan segitiga itu ada banyak, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang. Jadi alasnya berbentuk segitiga tapi bisa juga bervariasi. Lalu memiliki 3 sisi tegak. Nah, sisi tegak itu yang mana? Jadi sisi tegak itu adalah sisi yang berdiri. Jadi ya tadi segitiganya ada 1, ada 2, dan juga ada 3. Itu adalah sifat-sifat dari 5 segitiga. Sekarang kita bakal lanjut ke sifat-sifat 5 segi 4. Jadi sifat-sifat 5 segi 4 itu yang pertama adalah memiliki 5 sisi. Jadi ada 5 sisi. Itu yang pertama ada yang ini ya, 1, ada 2, terus yang belakang ini ada 3, yang depan ada 4, dan yang alasnya itu ada 5. Jadi benar ada 5 sisi. Lalu yang kedua ada 8 rusuk. Coba kita hitung. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, dan ada 8. Berarti benar, ada 8 rusuk. Lalu ada 5 sudut. Kita hitung ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan titik puncaknya 5. Berarti benar, ada 5 sudut. Lalu pasti ada titik puncak, dan alasnya berbentuk segi 4. Nah, si segi 4 ini ada bentuk-bentuk lain juga. Misalnya kan yang sudutnya 4 tuh ada persegi panjang, ada jajar genjang, dan ada lain-lain. Jadi sama kayak segitiga, memiliki berbagai macam variatif. Nah, oke. Jadi tadi setelah kita mengajarkan tentang pengertian, unsur, dan juga sifat-sifat, sekarang kita akan langsung ke rumus. Jadi rumusnya itu ada luas permukaan dan juga ada volume. Jadi kita pertama-tama akan ke 5 segitiga dulu. Jadi rumus dari 5 segitiga, bagian luas permukaannya, itu adalah LP atau luas permukaan sama dengan LA plus 3 dikali luas segitiga. Nah, jadi cara nyari LA dan cara nyari 3 dikali luas segitiga, ini caranya berbeda-beda. Misalnya kayak cara LA atau luas alas, itu caranya adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi, sisi tegak. Lalu ada luas segitiga, itu caranya adalah 3 dikali alas dikali T/2. Lalu kita akan lanjut ke volume, yaitu ada 1/3 dikali LA dan dikali tinggi prisma. Nah, kita bisa lihat kalau si LA-nya ini kita bakal pecah lagi. Jadi rumus yang sebenarnya itu adalah 1/3 dalam kurung 1/2 kali alas kali tinggi sisi tegak kali tinggi prisma. Jadi itu adalah rumus-rumus dari 5 segitiga. Sekarang kita lanjut ke 5 segi 4. Kita lihat luas permukaannya. Jadi caranya sama, yaitu tambahkan semua sisi atau LP sama dengan LA plus luas segitiga. Nah, kalau luas permukaan dari segi 4, cara nyari luas alasnya itu adalah sisi kali sisi, menyesuaikan dengan alasnya. Lalu ada luas segitiganya. Cara nyarinya itu adalah 4 dalam kurung kali alas kali tinggi sisi tegak per 2. Nah, cara nyari tinggi sisi tegaknya itu pakai rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, kayak gitu. Lalu kita lanjut ke volume. Volumenya itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, si luas alasnya itu kita pecah jadi S kali S. Jadi rumus yang sebenarnya adalah 1/3 kali S kali T atau tinggi prisma. Oke. Oke, mungkin cukup sekian materi tentang 5 segi 4 dan 5 segitiganya. Setelah materi ini kita akan langsung ke bagian pembahasan soal serta jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Raihan. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal volume 5 segi 4. Nah, yang perlu kita ketahui rumus dari mencari volume 5 segi 4 yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, soal nomor 1, sebuah 5 segi 4 memiliki alas dengan panjang 16 cm dan tinggi 21 cm. Hitunglah volume dari 5 tersebut. Nah, jadi 1/3 dikali luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 dikali ini luas alasnya 16, kita tulis sini 16 dikali 16. Nah, kenapa 16 dikali 16? Karena luas alas sama dengan sisi kali sisi, jadi 16 kali 16 sama dengan 256 cm. Kemudian tingginya 21, jadi 21 meter, kita taruh sini sama dengan 1/3 dikali 256 kali 21. Karena 21 adalah 3 kali 7 hasilnya 21, jadi kita coret-coret, tulis ini 7. Jadi 256 dikali 7 hasilnya 1792 cm. Kita lanjut pembahasan soal nomor 2 ya.
kita baca dulu. Sebuah lima segitiga turuna memiliki alas dengan panjang 25 cm dan tinggi segitiga 6 cm serta tinggi limas 24 cm. Hitunglah volumenya. Oke. Kita buat penjelasannya dulu ya. LA sama dengan luas alas, T sama dengan tinggi limas, panjang alas sama dengan segitiga berarti 25 cm, tinggi segitiga sama dengan 6 cm. Lalu kita akan gunakan rumus 1/3 kali LA kali T ya. Nah, nomor ini hitung luas alas. LA sama dengan 1/2 kali 25 kali 6. Jadi sama dengan hasilnya 75 cm pangkat 2. Lalu masukkan rumusnya. Berarti yang tadi itu T sama dengan 24 cm. Berarti V sama dengan 1/3 kali 75 kali 24 sama dengan 1/3 kali 1800. Nah, ini 600 ya. Lalu 1800 itu dibagi 3, makanya hasilnya jadi 600. Ya. Mulai dari langkah 1, menentukan tinggi segitiga. BC sama dengan akar pangkat 8 pangkat 2 tambah 15 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 64 tambah 225 sama dengan akar pangkat 289, jadi hasilnya 17. Luas permukaan limas atau LP. Luas permukaan limas terdiri dari luas alas atau LA yang berbentuk persegi dengan sisi 16 cm. LA sama dengan 16 kali 16 sama dengan 256 cm pangkat 2. Luas sisi tegak atau LD. LD sama dengan 4 kali dalam kurung 1/2 kali 16 kali 17 sama dengan 4 kali 136 sama dengan 544 cm pangkat 2. Ketiga, menjumlahkan LA dan LD. Luas permukaan atau LP sama dengan LA tambah LD sama dengan 256 tambah 544 sama dengan 800 cm pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 800 cm pangkat 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi di sini ada limas segitiga. Kita akan cari luas permukaannya. Rumus luas permukaannya itu adalah luas alas ditambah 3 kali luas sisi tegak. Pertama kita cari dulu luas alasnya. Itu pakai rumus segitiga. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali 4 kali 6 sama dengan 12 cm persegi. Lanjut kita cari luas sisi tegaknya. Ini yang sisi tegak ABD. Jadi ini 4 setengah kali 4 sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Terus yang ini yang sisi BCD. Jadi setengah kali 6 sama dengan 3 dikali 12 sama dengan 36. Terus ini sisi yang ACD. Jadinya setengah kali 8 sama dengan 4. 4 kali 12 sama dengan 48. Tinggal dijumlahin semua, hasilnya jadi 108. Terus ditambahin luas alasnya yang tadi 12, jadinya 120 cm persegi. Ciri-ciri limas segitiga dan segi 4. Yang pertama limas segitiga. Yang pertama itu alasnya berbentuk segitiga, yang kedua memiliki 3 sisi tegak berbentuk segitiga, yang ketiga memiliki 6 rusuk, dan keempat memiliki 4 titik sudut. Sekarang yang segi 4. Segi 4 tuh yang pertama memiliki alas berbentuk segi 4 atau persegi panjang dan lain-lainnya juga. Yang kedua memiliki 4 sisi tegak berbentuk segitiga, ketiga memiliki 8 rusuk, dan keempat memiliki 5 titik sudut. Sekian. Oke. Jadi ini adalah penampakan soalnya. Kita bisa lihat kalau ini adalah soal gabungan antara limas dan juga kubusnya. Jadi limas yang memiliki alas bentuk kubus dengan tinggi total itu adalah 40 cm. Dan kita bisa lihat dari soal ini adalah kita tujuannya untuk mencari luas permukaan limasnya. Dan rusuknya itu adalah 24. Berhubung ini kubus, pasti semua sisinya atau semua rusuknya itu adalah sama. Jadi kita tulis di sini
adalah 24, di sini 24, dan di sini 24. Oke, kita bisa lihat di sini kita udah mengetahui rusuknya ukurannya berapa dan tinggi totalnya adalah berapa. Kita disuruh nyari luas permukaan, dan cara nyari luas permukaan limas itu adalah LP. LP itu luas permukaan sama dengan LA plus luas segitiganya. Nah, jadi luas permukaan sama dengan luas alas plus luas segitiga. Jadi pertama-tama kita harus cari luas alasnya dulu. Luas alas. Nah, cara nyari luas alasnya itu biasanya kalau 5 segi 4 tinggal sisi kali sisi. Tapi berhubung ini alasnya berbentuk kubus, maka rumusnya itu adalah 6R²2. Jadi kenapa harus 6? Kita bisa lihat sisinya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 5. Serta di atasnya ada 6 ya. Di atasnya ada 6. Tapi kita bisa lihat kalau yang kelihatan itu cuma ada 5. Kenapa? Soalnya yang atasnya udah berubah jadi limas. Jadi otomatis si rumusnya ini bakal berubah. Jadi 5R²2. R-nya ini apa? R-nya kita pakai yang 24 ini atau rusuk. Jadi 5 dikali 24²2. Jadi kita langsung tulis 24 dikali 24 kali 4 kali 4 itu adalah 16, 2 kali 4 8 ditambah 1 itu ada 9, 4 kali 2 8, 2 kali 2 adalah 4. Jadi 6, 9 tambah 8 itu ada 17. Terus naikin jadi 5, 7, 6. Jadi 5 dikali 5, 7, 6. 5 dikali 5, 7, 6. 6 kali 5, 30. 7 kali 5, 35 tambah 3 adalah 38. 3 kali 5, 15 tambah 3 ada 5 kali 5 ya. 5 kali 5, 25. 25 tambah 3 adalah 28. Jadi 2880. Kita udah mengetahui LA-nya. Sekarang kita bakal nyari luas segitiganya. Oke, jadi luas segitiganya kita bisa tulis luas segitiga sama dengan rumusnya adalah 4 dikali alas kali tinggi atau tinggi sisi tegak per 2. Nah, kita bisa lihat rumusnya seperti ini. Terus saya bakal ngejelasin kalau ini T ini itu adalah tinggi sisi tegak, bukan tinggi limas. Jadi bukan yang 40 ini. Masalahnya, kalau kita mau cari si T atau sisi tegak limas ini, kita harus tahu dulu berapa tinggi limasnya. Nah, kita kan di sini kita tidak ketahui si tinggi limasnya ini adalah berapa. Makanya kita tinggal gini aja. 40 ini adalah tinggi total. Tinggi kubus adalah 24, berarti tinggal 40 dikurangi 24. Itu sama dengan 16 cm. Jadi kita bisa digambar sini itu adalah 16 ya. Nah, kita udah tahu tinggi limasnya ini kan 16 cm. Cara nyari tinggi sisi tegaknya gimana? Kita tinggal gambar seperti ini aja. Nah, ini udah berbentuk sebuah segitiga. Siku. Nah, tingginya ada 16. Kita bisa lihat kalau si tinggi siku-siku ini itu cuma setengahnya ya. Setengahnya berarti setengah dari 24 itu adalah 12. Berarti sini 12. Kita harus nyari T ini. Kita pakai rumus Pitagoras yaitu T pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 plus 12 pangkat 2. 16 pangkat 2 kita bisa kaliin dulu. 16 kali 16 ini adalah 36. 1 kali 6 6 tambah 3 9. 6 kali 1 6 dan 1 kali 1 itu ada 1. Tinggal 6, ini 15 dan ini 2. Jadi 2 5 6. Habis itu 12 kali 12 itu ada 144 ya.
144. Kita tambahin ke 56 tambah 144 itu adalah 400. Jadi T pangkat 2 sama dengan 400. Si pangkat 2 ini kita pindahin ke sini jadi akar. Jadi akar dari 400 adalah berapa? Akar dari 400 itu adalah 20. Berarti si sisi tegak ininya itu adalah 20 cm. Udah ketemu kan? Berarti ya udah, kita tinggal masuk ke rumus yang ini aja langsung. Jadi luas segitiga sama dengan 4 dikali alas. Alasnya itu tadi pakai 24. Dikali tinggi. Tingginya kita pakai yang ini. 20/2. Kita bisa coret. 24 bagi 2 itu ada 12. Jadi 4 dikali 12 dikali 20. 4 kali 12 itu ada 48. 48 dikali 20 itu ada 960 cm. Kita udah ketemu. Luas segitiganya berapa? Ada 960. Dan luas alasnya berapa? Ada 2880. Sekarang kita tinggal ke rumus yang awal, yaitu LP sama dengan LA plus luas segitiga. Ya udah, kita tinggal tambahin. Berarti LP itu sama dengan 2880 plus 960. Kita tinggal tambahin 2880 960 dikali 0 kali 0 0 8 kali 0 0 8 0 dikali ditambah 0 8 tambah 16 itu ada 14. 9 tambah 9 itu ada 18. Naik 1 tambah 3 1 tambah 2 ada 3. Jadi 3840 cm kubik. Ini adalah luas permukaannya, yaitu 3840 cm kubik.